Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Ya, ini kiranya menjadi doa kita bersama untuk kita terus mengalami revival di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, orang dekat. Ya, Amsal 25 ayat 5 memberikan kita satu nasihat. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 25 ayat 5 berkata demikian. Singkirkanlah penasihat-penasihat jahat dari istana, barulah pemerintahan kukuh oleh keadilan. Ya, dari ayat ini ada satu nasihat tentang bagaimana ada penasihat-penasihat ya yang ada dan itu harus disingkirkan tentunya penasihat-penasihat yang jahat karena ternyata itu akan ada hubungannya dengan kekokohan, kejayaan satu pemerintahan ya. Kita bisa belajar bahwa pemerintah, penguasa yaitu yang bijaksana itu biasanya punya penasihat-penasihat ya yang akan memberikan masukan, memberikan pemikiran-pemikiran untuk pengambilan keputusan-keputusan. Kenapa? Karena seorang raja ya biasa atau seorang penguasa tidak dapat menguasai atau mengetahui semua detail dari kerajaan, bangsa atau orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dia butuh bantuan penasihat-penasihat yang biasanya bisa memberikan masukan, bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, hari ini kita bisa melihat orang-orang yang bisa memberi nasihat kepada seorang raja, pemimpin, penguasa, itu tentunya biasanya orang-orang yang dekat dengannya, yang nasihatnya bisa didengar, nasihatnya bisa diterima. Nah, dari ayat ini kita belajar jika orang dekat dengan pemerintah, kerajaan, ya penguasa itu adalah orang-orang yang jahat dan nasihat-nasihatnya jahat, maka penguasa yang baik ini, pemerintah atau bahkan raja yang baik ini akan punya potensi dirusak oleh pengaruh atau tipu daya atau nasihat-nasihat yang jahat. Ya, nah orang-orang yang dekat tapi punya pengaruh-pengaruh yang jahat itu harus disingkirkan ya agar kerajaan atau bahkan bangsa itu bisa mengalami hal-hal yang baik ya. Jadi hari ini kita belajar betapa pentingnya orang-orang yang ada di dekat ya seorang pemerintah, seorang raja, seorang yang memiliki kekuasaan ya. Tapi tentunya itu bukan saja berbicara tentang kerajaan secara lahiriah ya, kerajaan yang besar ya, kerajaan negara tertentu, tetapi juga berbicara tentang bagaimana hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita juga diberi Tuhan satu bagian otoritas untuk kita dapat kuasai, kita dapat atur, kita kemudian dapat memiliki kekuasaan di atasnya. Ya tentunya terkecil dari di dalam diri kita sendiri, kemudian dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Kita seperti seorang yang berkuasa di atasnya, yang punya kemampuan untuk menguasai, memerintah, mengatur dan sebagainya. Nah, mari kita belajar prinsip ini. Ya, kalau kita mau mengalami bahwa apa yang kita diizinkan untuk kita atur, kita kuasai, ya kita pimpin itu menjadi sesuatu yang memiliki berkat yang banyak, kita perlu perhatikan siapa yang dekat dengan kita, nasihat-nasihat apa yang diberikan sehingga ketika kita dapat memilih nasihat yang baik, ya seperti ayat firman Tuhan ini, singkirkan nasihat-nasihat yang jahat. Ada janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Singkirkanlah penasihat-penasihat jahat dari istana, barulah pemerintahan kukuh oleh keadilan. Jadi ternyata ya penasihat-penasihat yang jahat itu dapat mengakibatkan keruntuhan, tapi sebaliknya penasihat-penasihat yang baik akan memberi banyak manfaat. Apa saja manfaat yang kita bisa lihat ya? Yang pertama, Amsal 25 ayat 4 memberikan kita gambaran bahwa ketika ada nasihat-nasihat yang baik akan ada kemakmuran ya. Saya bacakan Amsal 25 ayat 4. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Ya, penguasa yang baik itu seperti perak dan penasihat yang jahat itu seperti sampah. Ya, kalau sampah itu dikeluarkan, maka perak itu akan dapat dimurnikan, akan dapat keluar menjadi sesuatu yang indah dan tentunya akan menjadi perak itu akan menjadi harga yang mahal ya. Ada sesuatu yang sangat luar biasa.
Dan itu mengakibatkan ya harga yang mahal, tentunya ada kemakmuran. Waktu kita melakukan aktivitas kita ya dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis ya, kita kemudian memikirkan hal-hal yang benar, menerima nasihat-nasihat yang benar, menjalankan keluarga kita, pendidikan kita, bisnis kita dengan benar. Firman Tuhan berkata juga sama seperti ini, akan ada kemakmuran yang kita dapat nikmati. Karena itu dengar baik nasihat-nasihat yang kita terima dari orang-orang di dekat kita, saring dengan baik ya siapa orang-orang yang di dekat kita. Tentunya kita punya banyak orang-orang yang dekat yang memberikan kita nasihat-nasihat. Pikirkan dengan baik, periksa dengan baik, saring dengan baik. Karena akan ada kemakmuran yang kita dapatkan kalau kita menerima nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang benar itu pun tentu akan membawa berkat buat kita. Berkat yang kedua adalah bukan saja kemakmuran, ya, tetapi juga ada kehormatan. Amsal 14 ayat 34 berkata demikian. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi ketika seseorang ada di dalam sesuatu yang dia kuasai tetapi kemudian dikerjakan dengan nasihat yang benar, dengan prinsip-prinsip yang benar, itu akan membuat dia menjadi seorang yang dihormati. Ya, orang yang mencapai keberhasilan dengan cara-cara yang benar, dia akan menerima penghormatan yang layak diberikan. Karena itu, waktu kita menjalankan bisnis, kalau kita mau menginginkan naik jabatan dalam pekerjaan kita, terima nasihat-nasihat yang baik, kerjakan dengan nasihat-nasihat yang baik. Waktu kita mau mengembangkan usaha kita, dengar nasihat-nasihat yang baik. Jangan mendengarkan nasihat-nasihat yang tidak baik. Sehingga kita ketika ada di dalam kenaikan jabatan, ya, hal-hal yang kita dapat capai itu dengan benar, maka kita akan juga memperoleh kehormatan di dalamnya. Yang terakhir, bukan saja kemakmuran, bukan saja kehormatan, tapi ada berkat kejayaan. Amsal 16 ayat 12 berkata demikian, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Artinya begini, kebenaran itu membuat sesuatu itu menjadi kokoh. Kalau kita melakukan hal-hal dengan baik, menjalankan pemerintahan kekuasaan kita dengan baik, maka apa yang dipercayakan kepada kita itu akan berjaya, punya kejayaan, artinya berlangsungnya lama. Karena itu mari kita belajar ya, waktu kita memperhatikan dengan serius nasihat-nasihat yang kita dengarkan dari orang-orang yang dekat dengan kita, kita akan mengalami keberhasilan itu tapi dalam waktu yang lama. Karena itu perhatikan dengan siapa, bagaimana orang-orang yang dekat dengan kita, bagaimana nasihat-nasihat yang dia berikan. Kalau orang-orang yang dekat dengan kita nasihat-nasihatnya adalah hal-hal yang tidak benar, misalnya ayo menyuap, ayo korupsi, hal-hal yang tidak sesuai dengan integritas kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan, katakan jauhi, singkirkan, jangan ikuti nasihatnya. Kalau orang-orang yang dekat dengan kita nasihatnya berisi hal-hal yang tidak pantas, tentang kecurangan, tentang kebohongan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kita segera tinggalkan, ya. Karena itu mari kita belajar pilih dengan baik. Bukan berarti kita memilih-milih orang, tetapi kita harus dengan baik menyaring siapa yang kita dengarkan nasihatnya. Ya, jadi kalau ada berkat-berkat yang menyertai kita, mari kita perhatikan orang-orang yang dekat dengan kita. Kiranya orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga nasihat-nasihatnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, nasihat-nasihatnya itu sesuai dengan setiap apa yang sudah difirmankan Tuhan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Daud menolak orang-orang yang jahat dalam pelayanan dan pergaulannya. Dia memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 119 ayat 63 berkata demikian. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Waktu Daud memilih orang-orang dengan siapa dia bersekutu, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berkumpul, kita dapat lihat Daud adalah seorang raja yang tercatat dia memiliki kemakmuran, kehormatan, dan kejayaan. Ya, satu berkat yang sangat luar biasa. Yitro memberitahu Musa, seorang pemimpin, untuk memilih orang yang takut akan Tuhan sebagai orang-orang dekatnya. Ya, Keluaran 18 ayat 21 mencatat demikian. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap
dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Waktu Musa melakukan hal ini, dia memilih orang-orang yang dekat dengan dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nasihat-nasihat mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa kita kenal sebagai seorang yang menjadi pemimpin yang diberkati dengan kemakmuran, diberkati dengan kehormatan, dan juga memiliki kejayaan dalam masa pemerintahannya. Karena itu, mari kita belajar memilih dengan baik siapa orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga berkat-berkat Tuhan juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita belajar dalam 1 Raja-Raja 12, kita tidak akan membaca ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 1-19 mencatat seorang raja namanya Rehabeam. Waktu dia mencenderungkan telinganya untuk dengarkan nasihat-nasihat yang jahat dari orang-orang dekatnya, justru hal itu membuat dia mengalami kehancuran. Hari ini saya percaya setiap kita keluarga GBDI LCD Magelang merindukan ada kemakmuran, kehormatan, kejayaan menjadi bagian dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di usaha dan usaha-usaha yang kita lakukan. Karena itu dengar dengan baik nasihat-nasihat yang baik, pilih dengan baik siapa yang dekat dengan kita, dengarkan dengan baik, saring dengan baik nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Sama seperti nasihat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita jaga pergaulan kita, jaga dengan siapa, orang-orang dekat kita, biarlah itu orang-orang yang baik, yang membangun kita dan membawa kita memperoleh berkat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kami mendorong Bapak Ibu untuk kemudian dapat menghubungi 081327420088 apabila Bapak Ibu ingin didoakan, apabila Bapak Ibu ingin menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan yang dialami. Mari bagikan itu untuk dapat menjadi kekuatan, berkat bagi kita saling menasihati satu dengan yang lain untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk belajar berhati-hati memilih siapa yang dekat dengan kami, siapa yang nasihatnya kami dengarkan. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat memilih dengan baik pergaulan kami, sehingga nasihat-nasihat yang kami dengar adalah nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang sesuai dengan kehendak firman-Mu. Berkati keluarga GBDI LCD Magelang supaya kami terus ada di dalam hikmat Tuhan, kami dapat memilih dengan baik setiap nasihat-nasihat yang kami ikuti, supaya hidup kami mengalami sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, kehormatan, kejayaan yang Engkau sudah janjikan dalam hidup kami. Berkati keluarga GBDI LCD Magelang dimanapun berada dalam aktivitas mereka, apa yang mereka kerjakan, orang-orang yang bekerja sama dengan mereka di rumah, di tempat pendidikan, di tempat usaha pekerjaan. Tuhan menolong supaya siapapun yang dekat dengan kami adalah orang-orang yang nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya seluruh keluarga GBDI LCD Magelang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.